Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini, pada hari yang libur, yang mungkin semua dari kita menikmati liburan yang cukup panjang ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap dengan setia memberikan firman-Nya untuk saudara dan saya bisa menikmati benih firman itu ditabur dalam kehidupan kami. Kita semua. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kami butuh urapan-Mu untuk supaya hati kami boleh Kau buka menjadi lahan yang subur. Kita boleh benih firman Tuhan sehingga kami bukan hanya mengerti mengenai firman-Mu, tapi Engkau akan memampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku daripada firman itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berbicara pada waktu itu untuk topik pada hari ini adalah kita berbicara mengenai 1 Korintus 3, ya spesifiknya di ayat 16-17 ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Kita semua tentunya tahu kita semua adalah bait Allah dan ada Roh Allah yang diam dalam kita. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara dan saya, setiap orang percaya itu adalah bait Allah. Jadi dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita bicara di topik yang spesifik ini, bicara mengenai orang lain yang membinasakan. Jadi bukan diri kita sendiri. Sebab kalau bicara diri kita sendiri ya tentunya ya misalnya orang bunuh diri itu kan membinasakan diri sendiri, tapi enggak. Kita bicara mengenai orang lain ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita spesifik, kita cut down ya, kita narrow, kita persempit di wilayah. Jadi ada dari luar yang bisa membinasakan kita. Kenapa kok Rasul Paulus tiba-tiba membahas masalah ini? Kita akan melihat bahwa di 1 Korintus 3 itu bicara mengenai perpecahan dalam gereja. Jadi berbicara mengenai perselisihan antara pemimpin agama ya, yang mungkin pemimpinnya tidak berselisih, cuman karena pengikut-pengikutnya kan banyak. Seperti kita tahu pada hari-hari ini, akhir-akhir zaman ini ya, saya katakan zaman akhir lah, pada zaman hari-hari ini, bahwa sedemikian banyak denominasi aliran ya, mungkin pemimpin gereja yang luar biasa, gereja-gereja mega church, gereja besar, atau bahkan beda-beda doktrin ya dan lain sebagainya. Itu sehingga mereka itu kayak mengelompokkan diri. Dan kalau kita sebagai yang dewasa rohani, kita tentunya tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu, karena kita tetap fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita beribadah di tempat yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap daripada kita. Karena setiap kita ini tidak sama, saudara. Kita karunianya pun tidak sama. Ibaratnya kalau tubuh ini kita tidak sama. Ada yang jari, tangan, ya, telunjuk, ada yang kelingking, ada yang jempol, ada yang lengan, ya, ada yang bahu. Dan itu kita semua tidak sama. Jadi untuk bisa supaya kita ini bertumbuh, yang kuncinya adalah kita itu harus bertumbuh. Dari anak, bayi rohani, anak remaja bertumbuh sampai kita menjadi mempelai Kristus. Nah, kadang ada orang itu suka misalnya doktrin ya liturgi yang mungkin tenang ya, enggak pakai tepuk tangan. Terus ada orang yang suka bersorak-sorai tepuk tangan. Jadi ini semua bicara masing-masing daripada kita, dan Tuhan tahu, sehingga Tuhan menyediakan tempat untuk kita ini bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau saudara sekarang mengalami stagnansi atau kerohanian saudara tidak bertumbuh, atau saudara tidak merasa damai sejahtera di tempat di mana saudara beribadah, saudara dengan jangan sampai terbeban, saudara cari tempat yang nantinya saudara bisa bertumbuh, karena Tuhan itu menghendaki pertumbuhan. Tuhan itu memang menerima kita apa adanya, seperti anak bungsu ya, ketika dia bertobat ya, diterima apa adanya, pakaian comang-camping, mungkin bau babi, diterima, dirangkul. Tapi Tuhan tidak mau bungsu itu tidak berubah. Bungsu itu harus berubah menjadi lebih baik. Dia memanggil pegawainya, memberikan jubah baru, cincin dan kasut. Supaya apa? Supaya
diperbarui, menjadi baru, bertumbuh. Demikian pula saudara dan saya. Tapi yang terjadi di 1 Korintus 3 ini, mereka ini berselisih sampai sedemikian rupa dan saling menjatuhkan. Sehingga untuk itu kita harus membahas lebih detail lagi, karena itu aplikasinya apa? Refleksinya adalah apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini kita kalau lihat ada denominasi tertentu, kalau ngomong, wah ini sesat, itu tidak benar, ini benar itu. Sehingga akhirnya apa? Menimbulkan banyak ketidakpastian. Bahkan yang ngomong ajaran sesat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hati-hati saudaraku. Karena apa? Tuhan ngomong bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kita semua. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai ajaran kita atau cara kita mempertanyakan ajaran orang lain itu membuat orang lain itu menjadi binasa. Bagaimana bisa? Ya kalau kita mengajarkan hal yang sesat atau membuat dia itu akhirnya tidak percaya dengan pemimpin gereja sendiri atau membuat dia kepahitan dengan gereja, ya memang kita semua tahu bahwa hari-hari ini banyak kejadian yang membuat orang pelayanan pun menjadi pahit. Kenapa saudaraku? Karena mereka itu sebetulnya melayani Tuhan, tapi dalam kenyataan mereka itu kan mungkin di dalam satu proses mereka masih belum cukup dewasa ya di kekristenan, sehingga mereka boleh katakan bayi dan banyak memanfaatkan, menyalahgunakan, sehingga mereka itu punya kepahitan. Wah, saya enggak mau gereja. Akhirnya malah ada yang pindah ke agama lain, ada yang macam-macam cerita, ada yang pindah ke gereja lain bahkan menjelekkan denominasinya, mengatakan ajarannya sesat dan lain sebagainya. Nah ini yang sebenarnya Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita ini supaya apa? Fokusnya itu pada Kristus, landasannya itu pada Kristus. Sehingga apa? Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan sampai tindakan kita, itu pelayanan kita, kehidupan kita, itu membuat kita ini membinasakan bait Allah. Jadi jangan main-main, jangan mengatakan terus kalau kita merasa denominasi kita paling benar, ya kita merasa orang lain sesat, terus kita mengata-ngatai mereka, terus menyebarluaskan dan lain sebagainya, sehingga kita tuh membinasakan mereka. Ya orang kalau binasa bukan binasa fisik ya, bukan dibunuh secara fisik, tapi kalau kepercayaannya dihancurkan, dulunya yang beriman, ya akhirnya karena kita menghakimi dia, menghukum dia, memperkatai dia, sehingga dia akhirnya imannya menjadi goyah, itu nanti membuat dia tuh menjadi bisa binasa, saudara. Nah ini yang Tuhan mengingatkan saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita hati-hati. Nah sebelumnya itu kita akan membaca ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 10 ya. Jadi 1 Korintus 3 ayat 10. Perikopnya apa? Dasar dan bangunan. Di ayat 10 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kalau orang bangun tuh ya, kan harus ada fondasi, dasarnya dulu ya. Nah setelah fondasinya dibentuk, terus baru nanti terus naik ke atas, lantai 1, terus mungkin naik lagi lantai 2. Nah karena ayat 11, karena tak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi semua kerohanian kita, bangunan kerohanian kita, itu dasarnya itu harus di dalam Yesus Kristus. Makanya kalau ada ajaran yang mengajarkan lain daripada itu, yang membuat akhirnya dasarnya bukan Yesus Kristus, hati-hati saudara. Ya. Ayat 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, kita nanti semua itu akan menghadapi ujian. Ujian terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Khususnya dalam hal ini kita bicara mengenai pertumbuhan rohani kita, kerohanian kita. Itu nanti akan kelihatan, akan dites oleh api, kata Tuhan. Kalau dasar kita tidak benar, kita nanti ketika dites oleh api, ya di ayat 14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah ini tidak enak saudaraku. Diselamatkan, puji Tuhan, haleluya. Karena apa? Keselamatan telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah menyerahkan nyawanya melalui penderitaan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itu telah
selesai, kita telah dibayar lunas. Pekerjaan penebusan dosa telah selesai. Kita pasti selamat selama kita beriman. Tetapi dikatakan apa? Jika pekerjaan terbakar, jadi kita ini rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita pelayanan, kita melakukan kehidupan ini tidak mau melanggar firman, berusaha untuk menjadi taat kepada Tuhan dan setia, dan mau untuk melayani. Bahkan saya percaya banyak dari kita tuh seneng ya kalau bisa dikasih kesempatan Tuhan melayani secara luar biasa, itu kita pasti seneng. Tapi terus kata-katanya apa? Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah ini kan enak kan? Orang selamat kok kayak seperti orang kobongan. Saudara tahu kobongan, kebakaran. Orang kalau kebakaran gimana? Ya hangus, saudaraku. Habis semua. Yang kita miliki itu rumahnya semua habis. Jadi kita tuh ibaratnya seperti dikatakan apa? Kita melayani dan lain sebagainya, menjalani kehidupan kekristenan itu pikul salib, saudaraku. Enggak. Bukan kehidupan yang enak di dunia yang menikmati segala kenikmatan. Enggak. Kita harus pikul salib. Terus pada akhirnya dikatakan apa? Kita seperti keluar dari kebakaran. Loh ya kita kan enggak mau. Nah untuk itu saudara kita harus jelas. Ya, kita harus jelas mengenai pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan kerohanian, pelayanannya. Jangan sampai kita sudah bersusah payah melayani ya. Terus karena kita tidak benar, sehingga akhirnya apa? Mengikut pemimpin yang tidak benar, mengikut ajaran yang tidak benar, dasar pondasinya bukan pada Kristus, sehingga ketika dites oleh api, kita itu seperti keluar dari kebakaran, meskipun selamat, tapi kehilangan semuanya. Ya, ini sesuatu yang kita harus hindari. Nah, saudara tahu, hari-hari ini banyak kita lihat pekerjaan Tuhan dilakukan secara profesional oleh mereka yang tanda petik dikatakan bekerja dalam bidang pelayanan. Nah ini sesuatu yang kita harus pertegas ya. Ini bidang pelayanan. Bekerja di bidang pelayanan boleh. Ya, biasanya orang kalau bekerja itu kan punya planning, punya semua ya, semua yang baik. Itu sesuatu yang positif. Akhirnya apa? Hasilnya menjadi sangat baik. Itu pekerjaan itu positif. Tetapi kita harus ingat bahwa bidang kita lakukan ini bukan bisnis, bukan profit oriented, bukan sesuatu yang harus mencapai target, enggak. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan, pelayanan. Pelayan itu apa? Yang melayani ini bukan profesional, yang melayani harus orang yang istilahnya punya hati hamba, ya hati hamba. Hambanya dalam bahasa Yunaninya adalah hineni, budak. Kita tuh budak, saudaraku. Kita tuh ya bahasa kerennya apa? Jongos ya. Jongosnya siapa? Jongosnya Tuhan. Kita harus ingat itu. Jadi kita bukan profesional yang punya target sehingga ketika kita melayani Tuhan itu kita harus menyelesaikan target kita. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Loh, saudara boleh saja. Tapi saudara harus punya ketulusan sebagai seorang hamba. Bukan hanya profesional. Kita tahu hari-hari ini ada gereja yang sedemikian ketat SOP-nya, bahkan sampai kita bicara dalam kenyamanan untuk menghadiri ibadah. Contoh misalnya kita bicara AC itu harus dipasang sekian derajat, karena sekian derajat itu membuat orang paling nyaman. Sehingga kalau kepanasan orang merasa tidak nyaman, kedinginan orang tidak bisa konsentrasi ya, atau tidak nyaman juga. Jadi harus diset sedemikian rupa, bahkan sound systemnya pun semua jangan sampai terlalu peka, jangan sampai terlalu pelan dan lain sebagainya. Itu profesional, bagus sekali. Tapi saya ingatkan, ya saya cuma mengingatkan, Tuhan menghendaki kita tuh bukan hanya profesional toh, enggak. Yang paling penting, lebih penting itu Tuhan melihat hati kita. Ya kita harus punya hati yang tulus seperti hati seorang hamba. Jadi jangan hanya set target, merasa saya menyelesaikan target berarti pelayanan saya selesai, enggak. Karena apa? Kadang-kadang kita karena target kita, karena tujuan goal kita, sehingga kita lupa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, misalnya contoh, ini saya ambil contoh saja refleksi. Jadi kalau orang-orang yang misalnya sudah bekerjanya seperti itu kan baik kan. Dia ngatur tempat ibadahnya enak, orang bisa kerasan ibadah, datang terus ya. Secara manusia bagus sekali, secara daging menyenangkan. Ini kalau entertainment ini hebat sekali. Tetapi terus jangan terus setelah melakukan itu dia merasa bangga terus dia menjelek-jelekkan tempat lain sehingga dikatakan apa? Bisa membinasakan.
Jadi dasar yang dia bangun itu bukan dasar Kristus. Karena apa? Kristus ingin supaya semua gerejanya itu bertumbuh. Bertumbuh secara kerohanian. Saya nggak ngomong secara multiplikasi jumlah saja. Secara kerohanian, kualifikasinya, kualitasnya bertumbuh. Itu Tuhan menghendaki semua, bukan hanya satu gereja. Oleh karena Tuhan izinkan diaspora terjadi, Tuhan izinkan banyak denominasi, banyak doktrin ya, banyak liturgis demikian rupa. Itu supaya apa? Supaya gereja Tuhan itu betul-betul terdiri dari semua lapisan golongan masyarakat dan segala bangsa. Ya, saya nak ngomong ini lebih bagus, ini lebih enggak ada. Semua di mata Tuhan itu berkenan selama dasar fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Semua dari kita yang beriman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dimenterangkan Roh Kudus dan kita adalah bait Allah. Sehingga apa? Barang siapa ya membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bagaimana cara membinasakan? Ya refleksinya seperti yang saya ceritakan. Hati-hati saudara. Jangan merasa denominasi saudara, doktrin saudara paling benar sendiri, sehingga oleh karena itu saudara merasa pelayanannya paling bagus, paling baik. Tidak, di mata Tuhan yang paling bagus, paling baik adalah ketaatan kita, kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai hambanya. Tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Bukan target pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan berarti hebat, yang lainnya tidak hebat. Bukan itu, saudara. Bukan berarti itu saya ngomong, oh tidak perlu mempunyai target. Boleh, punya target boleh. Tapi ingat, fondasi daripada pelayanan itu harus dasarnya pada Yesus Kristus. Bukan pada gereja, bukan pada nama gereja. Saudara. Bukan pada institusi gereja, bukan pada doktrin gerejanya. Terus ngomong, oh doktrinnya saya ikut Apollo, saya ikut Paulus, saya ikut Kefas. Oh paling benar, yang lainnya salah. Bukan itu, saudara. Ya, bukan itu. Tapi fondasi yang benar adalah Yesus Kristus. Ya, seperti Tuhan ngomong, Tuhan Yesus adalah kepalanya, kita semua adalah mulai dari leher ya sampai kaki tangan anggota tubuh. Jadi apa? Kita semua terikat menjadi satu. Kalau kita mengatakan yang tangan kita jelek, tubuh kita juga ikut terluka. Kalau kita mengatakan kaki kita jelek, tubuh kita juga ikut terluka. Ya, semuanya ikut tidak baik. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita merefleksikan apa yang Rasul Paulus ingatkan pada saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa perselisihan di gereja itu harus kita hindari, ya. Kita harus bertindak lebih dewasa, dan yang paling penting adalah semua pelayanan yang kita lakukan itu harus fondasinya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan di dalam gerejanya, bukan di dalam pemimpinnya, bukan dalam nama gereja, doktrin maupun dalam cara liturginya, tidak. Tetapi di dalam fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kedua, kita harus punya hati seperti hamba dan melakukan pelayanan kita dengan taat dan tulus tanpa pamrih. Itu yang Rasul Paulus ingatkan pada saudara dan saya, supaya apa? Supaya jangan karena kehidupan pelayanan kita akhirnya melakukan apa yang di ayat 17 katakan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kami bahwa gereja ini adalah milik-Mu dan kami adalah bagian dari gereja yang seharusnya melakukan apa yang Tuhan mau dengan ketulusan, ketaatan seperti hamba. Bukan hanya bekerja mengejar target, melakukan tugas seperti yang sudah dikatakan target harus lakukan, menyenangkan daging kita secara keduniaan. Tapi Tuhan ingin supaya kita belajar untuk taat, dengan tulus hati melayani sebagai hamba, ya katakan budak, jongosnya Tuhan, tapi kami bangga dan kami bersyukur karena Engkau telah memilih setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita untuk membantu, menolong, melindungi, menyertai setiap daripada kita mulai sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.